Halo teman-teman, selamat datang di podcast peserta Latsar CPNS 2026. Tempat kita berbagi cerita seputar perjalanan menjadi abdi negara. Saya Arika Salasabila dari UPT Kantor Imigrasi Khusus TPI Soekarno-Hatta dari kelas A7 kelompok 1. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama salah satu CPNS yang akan berbagi pengalaman selama kurang lebih 9 bulan menjalani masa kerja. Halo, bisa perkenalkan diri dulu? Oke, selamat malam Mbak Rika. Saya Dinar Tarisa Fitri Semorang. Saya CPNS dari Kantor Imigrasi kelas 1 Tanjung Priok. Saat ini saya sudah menjalankan masa CPNS kurang lebih selama sebulan. Nah, dari perjalanan yang kita dapat sampai saat ini, di agenda satu tentang nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, khususnya aku mau tahu lebih lanjut nih tentang cinta tanah air. Oke, kita mulai ya. Baik, kita langsung saja. Selama 9 bulan, bagaimana pengalaman awal kamu ketika pertama kali masuk sebagai CPNS? Di awal tentunya banyak penyesuaian ya, kayak mulai dari memahami sistem kerja, budaya organisasi, sampai harus beradaptasi sama rekan kerja. Apakah saat awal itu kamu sudah langsung merasakan nilai cinta tanah air dalam pekerjaan? Sejujurnya belum terasa. Awalnya lebih fokus ke adaptasi tugas dan lingkungan kantor, tapi setelah beberapa waktu mulai sadar bahwa kerjaan ini bukan sekedar rutinitas, tapi bagian dari pengabdian kita kepada negara. Menarik nih. Nah, kita sering dengar istilah wawasan kebangsaan, terutama saat pelatihan. Menurut kamu, bagaimana penerapannya di lingkungan kerja? Wawasan kebangsaan sendiri itu tidak hanya teori, tapi di tempat kerja terlihat dari cara kita bersikap, yaitu dengan menghargai perbedaan, bekerja sama tanpa membedakan latar belakang ras atau suku, lalu menjaga persatuan di lingkungan kerja. Jadi bukan cuma di sini aja ya, tapi benar-benar diterapkan. Iya, betul sekali. Jadi bukan cuma di tempat kerja atau di kelas, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita bicara tanah air, biasanya terdengar besar dalam keseharian CPNS, bentuk nyatanya seperti apa? Bentuk nyatanya sederhana tapi penting, seperti memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, berkata dengan jujur, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hmm. Berarti hal kecil pun punya dampak besar ya? Iya, betul sekali, karena kita adalah bagian dari sistem pelayanan publik. Selama 9 bulan ini pasti ada tantangan. Apa tantangan terbesar yang kamu rasakan? Tantangannya cukup beragam, kadang ada rasa jenuh, tekanan pekerjaan, atau situasi yang menguji integritas. Dalam situasi seperti itu, bagaimana kamu tetap menjaga nilai cinta tanah air? Saya mencoba mengingat kembali tujuan awal bahwa saya di sini itu untuk mengabdi. Dari situ muncul motivasi untuk tetap bekerja dengan benar, meskipun nggak selalu mudah. Setelah 9 bulan, apa pelajaran paling berharga yang kamu dapat? Saya belajar bahwa menjadi ASN bukan hanya soal pekerjaan, tapi tentang tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Dan cinta tanah air itu bukan sekedar ucapan, tapi harus diwujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Kalau boleh jujur, apakah rasa cinta tanah air itu sekarang lebih terasa dibandingkan sebelum jadi CPNS? Jujur, iya jauh lebih terasa karena sekarang saya terlibat langsung dalam pelayanan publik, jadi lebih sadar bahwa peran kecil kita itu penting. Terakhir nih, apa harapan kamu ke depan sebagai CPNS yang nantinya akan menjadi ASN? Oke. Saya berharap bisa menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan memegang nilai-nilai kebangsaan. Dan semoga tetap semangat cinta tanah air yang tidak hanya di awal, tapi terus terjaga sepanjang karir.
Oke, terima kasih banyak atas cerita dan refleksi hari ini. Sangat inspiratif, terutama bagi teman-teman CPNS lainnya. Teman-teman, dari perbincangan ini kita belajar bahwa cinta tanah air dalam wawasan kebangsaan bukan hanya konsep, tapi sesuatu yang kita jalani setiap hari dalam pekerjaan kita. Saya Arika Salsabila dan Dinar Tarisa Fitri. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat menjadi dan tetap cinta tanah air.